Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Sawangan. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ernst Daada, STH. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lain yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layanan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tetaplah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkirkan balikan seluruh tantangan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat
Silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 6 dan 7. Roma 12 ayat 6 dan 7, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Bening di matamu, percayamu penuh, meski kau mungil dan lemah, kaulah yang terbesar di kerajaan surga. Jemaat, persilahkan duduk. Pengakuan dosa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita
serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saatnya kita akan menerima perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita akan dengarkan dari Injil Matius 5 ayat 43-45. Dan oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Matius 5 ayat 43-45, demikian firman Tuhan. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia." Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dimampukan melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan setiap hari kami. Demikian juga berkati hamba Tuhan, agar dimampukan menguraikan kebenaran firman-Mu dengan benar, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1 ayat 1 hingga 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki oleh dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, pernah enggak kita perhatikan perilaku seorang anak kecil ketika dia berada di sebuah ruangan atau lokasi yang baru dia kunjungi atau asing buat dia. Perhatikan kalau dia mau bermain atau dia mau lari di lokasi itu, umpamanya dalam ruangan atau taman begitu, dia selalu akan nengok ke belakang. Artinya kalau dia lari ke depan, dia akan tengok kepada kita, orang terdekatnya. Ya? Padahal kita sendiri ada tetap berdiri di dekat dia. Tetapi dia akan selalu sesekali akan menengok kepada kita. Kenapa? Karena dia ingin memastikan kita ada dekat dia. Karena bagi seorang anak kecil, keberadaan kita di dekat dirinya itu memberikan kenyamanan dalam hatinya. Artinya bagi si anak kecil ini ketika dia lihat mungkin papa mamanya ada di belakang dia tetap berdiri atau duduk di dekat dia, dia akan merasa, oh aku aman kalau aku lari-lari ke sana kemari. Tapi coba Bapak Ibu, ketika kita tiba-tiba ya hilang dari hadapan dia, atau kita mungkin bersembunyi saja katakan dari hadapan dia, apa yang terjadi? Si anak kecil itu akan panik. Ma, pa, kakak mana? Padahal dia sedang berlari-lari, dia sedang menjalani kebebasannya. Tetapi ketika dia tidak melihat kita, maka dia akan merasa takut. Artinya Bapak Ibu, melihat kita saja itu sudah membuat dia tenang, membuat hatinya tentram, dan pada akhirnya anak kecil ini akan bisa merasa aman kehidupannya. Nah, Ibu Bapak, gambaran seperti inilah relasi Tuhan dengan kita umatnya. Bahwa ketika kita merasa bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kalau kita merasa Tuhan itu dekat dengan diri kita, kita melakukan apa saja dalam hidup ini tenang, tentram. Walaupun mungkin tantangan berat harus kita hadapi, tetapi di dalam hati kita meyakini, oh Tuhan ada. Walaupun mungkin kita berkata, dia jauh umpamanya, padahal dia dekat sebenarnya. Tetapi kita merasakan bahwa perhatian Tuhan, kehadiran Tuhan itu tetap ada bagi kita, maka ada ketenangan dalam diri kita.
Ibu bapak, inilah yang juga menjadi nasihat Petrus kepada jemaat Tuhan di beberapa provinsi di wilayah kekuasaan Romawi. Di sini dikatakan ada 5 provinsi. Ingat ibu bapak, yang disebutkan dalam ayat 1 ini bukan nama kota ya. Nama provinsi di wilayah kekuasaan Romawi. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Di dalam masing-masing provinsi itu bertumbuh banyak jemaat-jemaat. Jadi ini bukan ditujukan untuk 5 jemaat saja, tetapi begitu banyak jemaat. Yang punya masalah yang boleh dibilang cukup merata di antara warga jemaat yang ada pada masa itu. Masalah-masalah yang ada ibu bapak adalah kehadiran orang Kristen itu tidak disenangi oleh pemerintah Romawi secara khusus. Karena bagi orang Romawi, orang Kristen itu musuh Yahudi. Dan bagi Romawi, mereka sangat berkepentingan menjaga relasi mereka dengan orang-orang Yahudi. Ya, karena apa? Karena wilayah Israel, Yahudi itu adalah wilayah yang strategis. Ya, jadi ketika mereka bisa menguasai daerah Yahudi, maka itu berarti perekonomian mereka akan meningkat. Nah, itu yang mau dijaga oleh orang-orang Romawi. Nah, sekali lagi salah satu caranya untuk tetap bisa berkuasa di daerah Yahudi adalah dengan mencari simpati mereka. Salah satu caranya adalah ikut memerangi musuh dari orang-orang Yahudi. Yaitu salah satunya adalah kelompok Kristen. Kelompok yang dianggap sekte terlarang bagi agama Yahudi. Orang-orang Kristen ditangkap, orang-orang Kristen disiksa, orang-orang Kristen mengalami banyak tantangan. Nah, Petrus hadir untuk menguatkan hati anak-anak Tuhan di berbagai tempat, di berbagai provinsi Romawi. Supaya mereka kuat iman mereka. Mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Karena berat memang pergumulan yang harus mereka hadapi. Makanya dia katakan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ibu bapak. Petrus mengatakan bahwa ayo bersemangat, bergembira. Walaupun pergumulan, tantangan berat harus kamu hadapi. Kenapa harus bergembira? Kenapa harus tetap bersemangat? Ingat. Ayat 2. Paulus ingin ingatkan kepada anak-anak Tuhan di berbagai tempat di 5 provinsi ini. Ayat 2 katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai anak-anak Tuhan, ingat, Petrus ingin ingatkan, hiduplah dengan yakin bahwa kita jadi anak Tuhan. Karena Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang perlengkapi kita dengan segala hal yang indah. Tuhan memberikan dan ingin kita terlibat dalam rencana besar bagi keselamatan manusia. Artinya kita ini adalah umat-umat yang memang secara khusus Allah pilih menjadi umatnya. Kalau Allah secara khusus menjadikan kita umatnya, maka Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu ada bagi kita. Dan Ia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di sini dalam ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Petrus ingin mengingatkan umat bahwa memang tantangan kalian akan besar. Karena apa yang ada di hadapan kalian itulah suatu pergumulan hidup yang berat. Tapi sekali lagi, berserahlah kepada Tuhan. Imani bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan. Sehingga kekuatan iman itu akan membuat umat kuat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Artinya ibu bapak, pertolongan, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan yang tercurah bagi umat itu menjadi sesuatu yang nilainya besar, yang memberikan ketenangan, keamanan, perlindungan yang sejati bagi umat apapun tantangan yang dihadapi. Berjalan dengan itu. Nah, sampai di sini, mari kita belajar dari firman Tuhan kita ini. Seperti jemaat-jemaat Tuhan di 5 provinsi ini, maka pergumulan menjadi anak-anak Tuhan juga sampai sekarang tetap ada. Mungkin pergumulan kita bukan karena tidak disukai oleh pemerintah atau tidak diterima oleh lingkungan kita, tidak. Tapi pergumulan sekarang yang harus kita hadapi Bapak Ibu adalah bagaimana kita belajar menjaga agar hidup iman kita benar di dalam Tuhan. Hidup keimanan kita senantiasa turut dengan kehendak Tuhan di tengah godaan kesenangan duniawi yang ada di sekitar kita. Ya, rayuan-rayuan duniawi yang seringkali membuat kita berpikir, aduh berat ya jadi anak Tuhan. Kalau hari Minggu harus gereja, hari Minggu hari libur, kan kita bisa jalan-jalan. Nah, jadi anak Tuhan di kantor susah. Karena apa? Ada proyek, bisa dapat uang ini. Tapi karena jadi anak Tuhan harus jujur. Mana bisa dapat untung dari proyek-proyek ini? Begitu kah? Pergumulan kita juga berat sampai di saat ini. Karena kita harus betul-betul teguh di dalam Tuhan. Kita harus belajar setia di dalam Tuhan. Nah, secara duniawi mungkin kita akan rugi. Mungkin akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Karena kita teguh di dalam Tuhan. Tapi ingat ibu bapak, kita jadi anak Tuhan bukan karena kita mau. Tapi karena Tuhan yang pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Artinya apa? Dengan demikian kasih karunia damai sejahtera Tuhan akan tercurah dalam kehidupan ibu bapa. Makanya ayat 2 terakhir, kalimat terakhir Petrus tegaskan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itu janji Tuhan buat kita. Petrus ingin mengingatkan umat untuk itu semuanya. Karena nilai dari kasih karunia damai sejahtera yang kita imani itu lebih daripada emas yang fana. Dan itu akan membuat kita akan mendapatkan harta yang tidak akan habis, yang tidak akan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang akan menjadi bagian kita di kerajaan surga. Seperti anak kecil yang selalu rindu dekat dengan orang tuanya. Dan ketika dia berjalan kemanapun, ketika dia yakin orang tuanya ada memperhatikan dia. Dan sehingga itu membuat dia terus berjalan dalam kehidupannya. Kita pun demikian. Ketika kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Ingat. Anda tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai Anda dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang Ia curahkan bagi Anda. Dan kalau kasih karunia damai sejahtera Allah yang nilainya lebih dari emas yang fana itu ada, tercurah bagi Anda, maka perhatikanlah. Anda akan hidup dalam damai
sejahtera. Maka apa yang dikatakan oleh Petrus, bergembiralah akan semuanya itu akan jadi bagian kita. Kenapa? Karena kita selalu bersuka cita. Kenapa bisa bersuka cita? Karena kita punya keyakinan hidup kita ada dalam pengawasan, perlindungan Tuhan. Nah, kalau orang yang bersuka cita, orang yang hidup benar di dalam Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya apa? Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus. Artinya tugas pelayanan akan kita kerjakan dengan baik. Pewartaan kebenaran Tuhan kita saksikan kepada semua orang. Sehingga damai sejahtera Tuhan selalu nyata bagi kita semuanya. Inti dari semua ini adalah tetaplah hidup dalam iman percaya di dalam Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Karena kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tercurah dalam kehidupan kita semuanya. Berjalanlah dengan itu. Maka apapun yang saudara hadapi di dalam kehidupan, ingat Tuhan beserta dengan Anda. Immanuel. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saya persilahkan kita berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati, dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau ada memberkati kami. Kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan indah bagi kami. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Hari ini secara khusus kami juga dalam persekutuan ibadah ini, kami mensyukuri atas berkat Tuhan bagi pelkat PKB, GPIB secara khusus yang boleh mensyukuri 39 tahun sudah mereka menjalani perjalanan persekutuan, pelayanan, kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah ada dalam persekutuan pelkat PKB GPIB. Biarlah terus pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang ada berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dalam sukacita bersama kami di saat ini, agar pengurus baik tingkat sinodal, Dewan PKB maupun di tingkat jemaat dan juga di mupel-mupel yang ada, boleh diberikan hati yang terus mau melayani Tuhan dengan baik,
terus mengandalkan Tuhan dengan benar dan hidup dalam kasih Tuhan. Program-program pelayanan yang mereka jalankan, terlebih khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dapat terus dikembangkan dengan baik, dan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan tiap-tiap anggota PKB dapat dikembangkan dan menjadi sebuah sumbangsih yang baik di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Kami serahkan sukacita 39 tahun sudah PKB boleh ada, dan biarlah terus ke depan pelayanan PKB boleh ada dalam kasih dan cinta Tuhan. Engkau yang selalu ada memberkati persekutuan ini, Bapa di sorga. Selanjutnya juga Tuhan, kami ingin menyerahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan saudara-saudara kami dalam diri mereka. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Secara khusus yang saat-saat ini rindu Tuhan jamah karena beratnya pergumulan sakit yang mereka alami. Kami ingin menyerahkan para saudara-saudara kami yang terkena wabah pandemi COVID-19. Sungguh berat apa yang harus mereka hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau ada bagi mereka. Tuhan tetap memberkati diri mereka sehingga ada kesembuhan yang sejati dari Tuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati mereka semua Tuhan, berkati keluarga yang mendampingi, berkati para medis yang merawat, agar mereka semua dapat menjadi saluran berkat kesembuhan, kekuatan, iman percaya di dalam Tuhan bagi saudara-saudara kami. Bagi pribadi rumah tangga juga Tuhan yang saat ini bergumul dengan banyak masalah kehidupan. Berkati Bapa, agar apapun yang mereka hadapi di dalam Tuhan, biarlah mereka boleh menyelesaikan berbagai perkara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang bersuka cita, berbahagia dalam kehidupan mereka karena mereka boleh merayakan bertambahnya usia mereka, rumah tangga mereka, atau juga mungkin keberhasilan dalam usaha kerja, pendidikan dan sebagainya. Tuhan berkatilah agar semua itu menjadi satu sukacita di dalam Tuhan. Karena itulah berkat yang indah yang Tuhan berikan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang saat ini sudah mulai bersekolah walaupun harus dengan sistem pendidikan yang baru. Tuhan biarlah anak-anak kami dapat terus menimba ilmu dengan metode yang baru dan mereka bisa beradaptasi dengan baik dan tetap keberhasilan dalam pendidikan mereka ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah. Tuhan sertailah mereka selalu. Tuhan jaga lindungi dan Tuhan senantiasa ada bagi semua anak-anak kami. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan juga dalam kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Begitu banyak tantangan yang kami harus hadapi Bapa. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan sebagai satu bangsa kami pasti tetap diberikan kekuatan. Biarlah berkat Tuhan menyertai bangsa negara kami Indonesia dan semua yang kami harus hadapi, kami hadapi di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk dapat menata layani masyarakat di tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, GPB Jemaat Sawangan. Tuhan berkatilah dalam seluruh gerak pelayanan yang ada, agar tetap ada semangat melayani Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami. Kami saat ini Tuhan, sebagian kami bisa beribadah di gedung gereja, tetapi sebagian juga Tuhan masih mengikuti ibadah secara virtual. Biarlah apapun yang kami jalani Bapa, itu semua adalah satu kerinduan kami untuk dekat kepada Tuhan, kerinduan kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap perjalanan pelayanan yang ada, sehingga semuanya boleh terus berjalan dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada memberkati kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jemaat Tuhan GPIB Sawangan, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam seluruh gerak langkah yang ada. Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami Tuhan. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan ada memberkati, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela, yang mana diambil dari Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta jemaat untuk Minggu tanggal 26 Juli 2020. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya
dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk gedung gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja Ciseeng. Majelis jemaat tetap membuat peribadahan virtual sebagaimana yang sudah berjalan. Demikian juga untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dan Persekutuan Taruna. Setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat segera meninggalkan lokasi gedung gereja. Jemaat lansia, anak-anak, jemaat yang dalam kondisi tidak sehat, yang punya penyakit bawaan yang rawan tertular COVID-19, misal jantung, diabetes, darah tinggi, ibu hamil dan sebagainya, dimohon untuk tidak menghadiri ibadah di gedung gereja Sawangan dan gedung gereja Ciseeng, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online atau virtual di rumah masing-masing yang tetap kami tayangkan. Kepada jemaat yang berulang tahun pekan ini atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat baru telah mendaftar sebagai Jemaat GPIB Sawangan Sektor 5, keluarga Hermanto beserta istri dan 3 orang anak asal Jemaat GKP Jemaat Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dengan surat atestasi tanggal 13 Juli 2020. Majelis dan seluruh jemaat GPIB Sawangan mengucapkan selamat datang dan selamat berhimpun kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Kristus dan jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.